Assalamualaikum semuanya, selamat berakhir pekan. Bab 42-45. CEO Malang dan gadis cantik. Adira membuka matanya perlahan saat mobil yang ditumpanginya berhenti. Hari masih terlalu pagi, bahkan matahari saja belum terbit. Adira menggaluk tubuhnya saat merasakan hawa dingin di pagi hari, ditambah dengan angin yang berasal dari baling-baling sebuah helikopter. Seorang pria parubaya sudah menunggunya di samping helikopter itu. "Perkenalkan, nama saya William. Saya yang akan menjaga dan menemani perjalanan Nona," kata pria yang seumuran dengan papanya dengan wajah yang kaku tanpa ekspresi. "Terima kasih, Paman," balas Adira kemudian melangkahkan kakinya menaiki helikopter, yang akan membawanya ke suatu tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Setelah hampir 2 jam melakukan perjalanan lewat jalur udara, kini Adira menjejakkan kakinya di sebuah pulau yang dikelilingi oleh pantai dengan pasir putih yang begitu indah. "Silahkan, Nona." Paman William mengarahkan Adira ke sebuah villa yang tidak jauh dari pantai itu. Baru saja Adira melangkahkan kakinya ke dalam villa tersebut, dia merasakan mual dan perutnya seperti diaduk. "Di mana kamar mandinya?" tanya Adira yang sudah tidak tahan ingin memuntahkan isi perutnya. Seorang wanita penjaga villa langsung membawa Adira menuju ke kamar mandi yang ada di dapur. Adira langsung mengeluarkan cairan kuning sampai ia merasa benar-benar puas. Tiba-tiba saja Adira merasakan tubuhnya lemas setelah muntah. Seketika wajahnya menjadi pucat. "Nona, Anda tidak apa-apa?" tanya wanita penjaga villa itu. "Mungkin aku hanya masuk angin." Begitu pikir Adira karena sejak semalam sore ia melakukan perjalanan dengan mobil sampai helikopter, selama lebih dari 12 jam. Adira bahkan tidak makan tadi malam dan juga tidak sarapan pagi ini. "Mari saya antarkan ke kamar." Wanita itu lalu mengantarkan Adira ke sebuah kamar. Semua kebutuhan Adira sudah disediakan di dalam kamar. Mulai dari pakaian sampai dengan peralatan make up. Adira kemudian merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Mungkin setelah bangun tidur nanti tubuhnya akan kembali segar. Entah sudah berapa lama Adira tertidur, wanita itu mengerjapkan mata saat merasakan tenggorokannya kering. Adira membangunkan tubuhnya untuk keluar mengambil minuman. "Anda sudah bangun, Nona?" Sebuah suara membuat Adira terkejut. Seorang wanita berseragam pelayan mendekati ranjang di samping Adira. "Apa ada yang Anda butuhkan?" tanya wanita itu lagi. "Aku haus. Boleh tolong ambilkan air putih?" pinta Adira yang masih merasakan lemah. Wanita itu kemudian mengambil segelas air, yang sudah ia sediakan di nakas samping tempat tidur dan menyerahkan kepada Adira. "Oh, terima kasih," kata Adira tidak enak karena ternyata air itu bisa ia ambil sendiri tapi ia malah meminta bantuan pelayan. Adira kemudian bangun dari tempat tidur ingin membersihkan diri. Tapi saat ia baru saja berdiri, kepalanya tiba-tiba terasa pusing. "Anda kenapa, Nona?" tanya pelayan itu cemas melihat Adira memegang kepalanya. "Kepalaku pusing." "Kalau begitu Anda berbaring saja lagi," saran pelayan. "Tidak, aku ingin mandi dulu. Dari kemarin aku belum membersihkan diri," tolak Adira karena ia merasakan tubuhnya sudah sangat lengket. "Baiklah. Izinkan saya membantu Anda." Dan pelayan itu pun membantu Adira ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Adira kembali duduk di tempat tidur karena ia masih merasa pusing. Beberapa saat kemudian pelayan yang tadi masuk ke dalam kamar, sambil membawa makanan bersama seorang dokter wanita. Dokter segera memeriksa keadaan Adira.
Wanita yang memakai jas putih itu kemudian tersenyum setelah melakukan pemeriksaan di beberapa bagian tubuh Adira. "Selamat, Nona. Anda hamil." "Apa?" Adira membelalakan matanya mendengar diagnosis dari dokter. Saat ini Arkan sedang duduk di kursi kebesarannya. Pria yang biasanya tidak suka membuang-buang waktu itu kini tampak sedang melamun. Arkan menatap sebuah kotak yang berisi jam tangan di atas meja kerjanya. Sejak tadi pagi hanya itu saja yang ia lakukan. Arkan bahkan sedikit pun tidak menitiga untuk pekerjaannya. "Apa sudah ada kabar?" tanya Arkan datar saat menyadari seseorang masuk ke ruangannya, tanpa mengalihkan pandangannya dari jam tangan yang diberikan oleh istrinya semalam. Tidak, bukan diberikan tapi bungkus kado yang berisikan jam tangan itu, dijatuhkan Adira di ruangan Arkan saat melihat Arkan sedang bertiga-lukan dengan Sera. "Maaf, Tuan. Mereka masih belum menemukan apapun," jawab Hen. "Saatnya makan siang, Tuan." Hen meletakkan sekotak makanan di atas meja. Tapi beberapa saat sampai Hen keluar dari ruangan itu, Arkan masih belum menyentuh makanan itu. "Kau di mana?" Suara lirih Arkan sambil mengusap foto Adira yang ada di layar ponselnya. Bab 43. Keesokan harinya Adira terkejut saat melihat Mama Nia dan ibu mertuanya datang ke pulau tempat persembunyian Adira. Ya, Adira kini sedang berada di sebuah private island yang terletak di wilayah sebelah barat Indonesia. Pulau yang terletak tidak jauh dari Singapura. Pulau yang sama di mana Ririn disembunyikan oleh Tuan Bagaskara dari Raka, selama hampir 10 bulan. Pulau ini adalah salah satu aset milik Tuan Bagaskara, sebelum Ririn menjual perusahaannya kepada Alexander. Yaitu keponakan Tuan Bagaskara. Termasuk juga di dalamnya pulau ini. Ririnlah yang menyembunyikan Adira dari Arkan. Putranya sendiri. Ririn ingin memberikan pelajaran kepada putranya itu, karena telah berani-beraninya menyakiti hati menantu kesayangannya. Berita keempat Milan Adira langsung dilaporkan oleh Willy, setelah mengantarkan dokter yang memeriksa Adira. Ririn segera memberikan kabar bahagia itu kepada Nia. Sehingga disinilah mereka sekarang. "Sayang, kau baik-baik saja?" Nia mentigaluk erat tubuh putrinya. Sebagai seorang ibu, Nia sangat cemas dengan keadaan Adira yang sedang hamil. "Aku baik-baik saja, Ma. Hanya sedikit pusing dan mual." Keluhan umum yang dirasakan di saat awal-awal kehamilan. Setelah Nia melepaskan pelukannya, sekarang giliran Ririn memeluk Adira. "Sayang, maafkan ibu. Sebaiknya kau ikut kami pulang saja," kata Ririn menyesal karena dialah yang membawa Adira ke sini. "Tidak, Bu. Aku masih ingin tetap tinggal di sini." Adira masih ingin menenangkan dirinya dan belum mau bertemu dengan Arkan. Hatinya masih terasa sangat sakit melihat Arkan yang sedang bertiga-lukan dengan Sera. "Tapi di sini tidak ada yang menjagamu," kata Nia khawatir akan keadaan Adira. "Aku tidak apa-apa, Ma. Di sini ada Om Willy dan Bibi Ayu yang akan menjagaku." Ayu adalah salah satu penjaga villa, yang menjadi teman Ririn dulu yang kemudian menikah dengan William. Nia hanya mampu menghela napasnya mendengar keputusan Adira. Nia tahu betul bagaimana sifat Adira. Jika itu sudah jadi keputusannya maka tidak ada yang bisa merubahnya. "Baiklah. Tapi jika ada apa-apa segera hubungi kami," pesan Nia. Sore harinya Ririn dan Nia kembali ke Jakarta dengan menggunakan sebuah helikopter. Sebenarnya kedua wanita itu masih ingin bersama dengan Adira, tapi mereka tidak ingin Arkan jadi curiga.
Adira juga berpesan kepada mama dan ibu mertuanya agar tetap merahasiakan keberadaan dirinya dan juga tentang keempat milannya. Sementara itu, saat ini Arkan masih berada di ruangan kerjanya. Hari mulai beranjak malam. Arkan menelpon satu persatu orang suruhannya untuk menanyakan tentang pencarian istrinya. Tapi sampai sekarang mereka belum mendapatkan petunjuk apapun. Menurut informasi, terakhir kali Adira terlihat di sebuah taman bersama dengan ibunya. Setelah itu mereka pergi bersama. Ririn mengantarkan Adira untuk kembali ke butik tapi ia tidak sampai masuk ke dalam butik. Arkan mencurigai ibunya yang sudah menyembunyikan Adira, tapi ketika Arkan menemui wanita yang sudah melahirkannya itu untuk menanyakan tentang sang istri, ia malah mendapatkan kemarahan dari ibunya dan menyalahkan Arkan atas kehilangan Adira. Adira pergi karena ia kecewa padamu. Mengapa kau malah menuduh ibu? Arkan menghela napas teringat dengan kata-kata ibunya. Benar, Adira pergi karena aku telah menyakitinya. Kata Arkan penuh sesal. Meskipun begitu Arkan tetap menyuruh orang untuk mengawasi sang ibu. Arkan bahkan menyelidiki Sera, Bella dan Leo. Takut mereka terlibat dengan hilangnya Adira yang tiba-tiba. Arkan berjalan gontai masuk ke dalam rumahnya. Sudah 3 hari sejak kehilangan Adira, Arkan pulang larut malam. La menghabiskan waktunya untuk berkeliling mencari keberadaan sang istri. Saat Arkan masuk ke dalam kamar, sekelebat bayangan Adira muncul. Tapi jika sekali saja kau mengkhianatiku, maka tidak akan ada kata maaf. Dada Arkan terasa sesak saat teringat dengan kata-kata Adira. Kata yang merupakan peringatan. Arkan memang tidak pernah mengkhianati Adira. Tapi apa yang Adira lihat itu cukup untuk dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan. Bab 44. CEO Malang dan Gadis Cantik. Sudah 2 bulan Arkan masih belum menemukan Adira. Pria itu bahkan sampai pergi ke luar negeri menemui Melvin, kakak iparnya untuk mencari Adira. Bukannya bertemu Adira, Arkan malah mendapatkan bogem mentah dari kakak iparnya itu. Melvin memang sudah mengetahui mengapa alasan Adira menghilang. Pria yang seumuran dengan Arkan itu juga tahu di mana sang adik berada. Tapi sedikitpun ia tidak akan memberitahukan kepada Arkan. Mereka semua sepakat untuk memberi hukuman kepada Arkan atas permintaan ibu Arkan sendiri, Ririn. Awalnya Ririn ingin menyembunyikan Adira hanya 1 atau 2 minggu. Tapi ternyata, Adira sendiri yang memilih ingin tetap tinggal di pulau tempat persembunyiannya. Adira merasa sangat nyaman berada di sini. Meskipun dalam hatinya merindukan sang suami. Apalagi saat tengah H4 mil begini. Tapi ketika mengingat apa yang telah dilakukan oleh Arkan membuat Adira ingin menjauh sejauh-jauhnya dari Arkan. Meskipun tinggal terisolasi di pulau ini, tapi Adira tidak merasa bosan. La menghabiskan waktunya untuk membuat desain seperti pekerjaan biasanya. Anggap saja ini liburan terpanjang untuknya. Adira mengeratkan sweater yang ia pakai untuk melindungi tubuhnya dari tiupan angin pantai. Matahari sudah semakin tinggi, panas juga semakin terik. Tapi hembusan angin pantai membuat panas itu tidak terasa. Nona, Nyonya besar menelpon. Seorang pelayan datang tergesa-gesa menyampaikan kabar untuk Adira. Mendengar itu Adira pun beranjak dari tempat duduknya untuk kembali ke villa. Halo, Bu. Kata Adira begitu panggilannya terhubung. Sayang, apa kabarmu hari ini? Masih mual? Tanya Ririn yang masih mencemaskan keadaan menantunya. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya saat bangun pagi masih terasa agak mual. Jawab Adira jujur. Ah, syukurlah. Sebaiknya kau kembali ke sini saja.
Di sini kau bisa memakan apapun yang kau inginkan, sayang. Ririn mencoba membujuk Adira untuk kembali. Dalam hatinya merasa sedikit menyesal telah menyembunyikan Adira ke pulau itu. Adira menggeleng seolah ibu mertuanya itu dapat melihat dari seberang sana. Tidak, Bu. Aku sangat senang berada di sini. Anggap saja ini liburan terpanjangku. Adira terkekeh mengatakannya. Baiklah. Nikmatilah liburanmu sebelum kembali ke kota. Balas Ririn. Terima kasih, Bu. Arkan sudah pulang dari luar negeri tadi pagi. Ririn membuka cerita tentang Arkan. Setiap kali menelpon, Ririn akan menceritakan tentang Arkan kepada Adira. Bagaimana perjuangan Arkan yang selama ini selalu berusaha untuk mencari Adira. Ingin meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Ibu rasa sudah cukup kita memberikan hukuman buatnya. Sepertinya Arkan sangat menyesal. Lanjutnya lagi. Adira hanya diam saat Ririn bercerita tentang Arkan. Ririn tahu Adira masih merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Arkan. Meskipun Ririn sudah mengatakan bukti yang Arkan tunjukkan kepadanya. Tapi tetap saja tidak bisa membujuk Adira untuk kembali. Bagaimana? Apa dia belum mau kembali? Suara Raka tiba-tiba mengejutkan Ririn yang baru saja menutup panggilan teleponnya. Sejak beberapa menit yang lalu Raka mendengarkan pembicaraan istri dan menantunya. Adira masih ingin tinggal di sana. Jawab Ririn. Apa kau menyesal sudah membawanya jauh dari Arkan? Tanya Raka lagi. Ririn tidak menjawab pertanyaan suaminya. La membenarkan apa yang dikatakan oleh Raka. Menyesal. Menantu kesayanganmu itu persis sepertimu. Raka menarik Ririn ke dalam P3 lukannya. Keras kepala. Ririn menatap tajam Raka mendengar suaminya itu mengatakan ia keras kepala. Benarkan apa yang aku katakan. Kau bahkan lebih keterlaluan. Kau bersembunyi hampir 1 tahun. Raka mengingat masa lalu. Membuatku gila karena tidak menemukanmu. Dan setelah kau kembali ke sini, kau menghindar dan tidak mau bertemu denganku. Lanjut Raka lagi. Jika tidak begitu kau tidak akan pernah mengatakan cinta padaku. Balas Ririn ketus. Kau jahat, sayang. Aku hampir mati karena jauh darimu. Kau bahkan menyiksaku bertahun-tahun. Laki-laki memang harus diberi pelajaran agar sadar akan kesalahannya dan tidak akan berani mengulanginya lagi. Balas Ririn masih dengan nada kesal. Oh, putraku yang malang. Raka menjatuhkan kepalanya di bahu Ririn, memikirkan tentang Arkan yang akan bernasib sama sepertinya. Punya istri keras kepala dan akan sangat sulit untuk dibujuk. Bab 45. Ketiadaan Adira membuat Arkan begitu galau. Dan galaunya Arkan sangat berdampak positif pada perusahaan. Karena Arkan akan bekerja lebih dari 15 jam sehari untuk mengalihkan kesedihannya tentang kehilangan sang istri. Usaha untuk mencari Adira pun terus dilakukan tiada henti. Tapi sampai saat ini kabar tentang Adira pun tidak bisa ditemukan. Wanita itu tiba-tiba hilang bak di telan bumi. Arkan juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada kedua orang tua dan mertuanya. Meskipun ia sudah menyuruh orang untuk mengawasi mereka. Padahal, Ibu Ririn dan Mama Nia sudah beberapa kali pergi mengunjungi Adira di pulau. Tentunya hal ini tidak lepas dari campur tangan sang ayah, Raka Wiratama. Selama ini Rakalah yang sudah memanipulasi dan mengecoh orang suruhan Arkan, yang mengikuti Ririn dan Nia ketika kedua wanita itu akan pergi menemui Adira. Ririn dan Raka berjalan tergesa-gesa menuju ke ruangan UGD, di salah satu rumah sakit milik Wiratama Group. Mereka baru saja mendapatkan kabar dari Hen, tentang Arkan yang tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang rapat.
"Arkan, kenapa dokter?" tanya Ririn pada dokter yang memeriksa putranya. "Tuan Arkan mengalami dehidrasi berat dan kelelahan akibat kurang tidur dan istirahat," terang dokter. Stres dan banyak beban pikiran juga memperburuk kesehatan Arkan selama beberapa bulan terakhir. "Hen," tatapan tajam Ririn kepada asisten Arkan itu, mengisyaratkan agar Hen menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Arkan. Hen menghela napas panjang sebelum ia menceritakan tentang keadaan Arkan, sehingga membuatnya drop dan masuk rumah sakit. Triing-triing. 2 buah pesan masuk di ponsel milik Adira. La berhenti sejenak dari menggambar desain untuk melihat pesan yang baru masuk itu. Ririn mengirim foto Arkan yang sedang terbaring di berangkar rumah sakit dengan tangan yang terpasang infus. Dan satu pesan lagi yang merupakan video Hen, yang sedang menceritakan tentang keadaan Arkan, sehingga Arkan jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Adira memejamkan mata sambil merasakan hatinya yang sedang entah merasa apa. Adira begitu sedih melihat keadaan Arkan saat ini. Apalagi ketika mendengarkan cerita dari Hen. Rasanya ia ingin berlari memtigaluk erat tubuh suaminya yang sedang terbaring lemah itu. Tapi lagi-lagi bayangan Arkan yang sedang bertigalukan dengan Sera, membuat langkah Adira terkunci di pulau ini. Dia masih belum mau bertemu dengan Arkan. Adira kemudian keluar kamar untuk pergi ke dapur mengambil air minum. La berjalan sambil memegang perutnya yang sudah semakin membesar. Saat ini usia keempat milannya sudah 24 minggu atau sekitar 6 bulan. Itu artinya sudah 5 bulan ia berada di pulau ini. Dan sudah 5 bulan juga ia tidak bertemu dengan Arkan. "Nona, Anda kenapa?" tanya seorang pelayan cemas melihat Adira bernapas termegah-mengah. Adira membuang napas beberapa kali sebelum menjawab pertanyaan pelayan itu. "Aku, tidak apa-apa," jawab Adira sambil mengusap-ngusap perutnya. Kondisi perutnya yang besar dan berat itu mungkin menyebabkan ia sulit untuk berjalan. "Jika Nona butuh sesuatu, panggil saja saya," kata pelayan itu lagi. Karena itu memang tugasnya, melayani Nona Muda Wiratama. "Aku cuma mau ambil air minum. Lagi pula kata dokter aku harus banyak bergerak biar sehat," balas Adira. Beberapa jam kemudian, sebuah helikopter mendarat di halaman belakang villa. Mama Nia bersama Papa Abizar datang. Mereka sengaja ke sini untuk melihat keadaan Adira. Mereka takut berita tentang Arkan akan mempengaruhi kesehatan dan keempat milan Adira. "Sayang, apa kau baik-baik saja?" Adira mengangguk sambil menarik sudut B1 birnya. Terlihat jika ia senyum dipaksakan. Selain untuk melihat keadaan Adira, Nia dan Abizar juga ingin membujuk anak perempuannya untuk kembali. "Kau tidak mau melihat Arkan yang sedang sakit?" tanya Abizar saat mereka sudah masuk ke dalam villa dan duduk di ruang tengah. Meskipun Abizar sudah tahu permasalahan rumah tangga Adira dan Arkan, tapi ia tidak menyalahkan atau juga membenarkan Arkan. La tahu betul bagaimana sifat putrinya ini. Jika sudah merasa kecewa pada seseorang, bertemu dengan orang itu pun Adira tidak mau. Apalagi untuk berbicara dengannya.